Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marliza NIM 2506007110049. Saya akan menjelaskan tentang proses soal dan pembahasan tentang materi array 2 dimensi. Sebelum itu, untuk mengartikan array, untuk memahami apa materi array 2 dimensi, array 2 dimensi itu merupakan struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam bentuk tabel, yaitu baris dan juga kolom. Nah, array 2 dimensi ini juga dapat dianggap seperti matriks, yang dimana setiap elemen diakses menggunakan dua indeks. Indeks yang pertama itu menunjukkan baris dan juga indeks kedua menunjukkan kolom. Nah, untuk soal yang pertama itu perintah untuk membuat program array 2 dimensi, kemudian mengaktifkan array tersebut dengan program perulangan. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Nesbit untuk menunjukkan pemrograman tersebut. Kita buka array 2 dimensi, kemudian kita import Java Scanner, kemudian perintah untuk judulnya yaitu sistem open array 2 dimensi. Nah, kemudian kita deklarasi dan juga inisialisasi array 2 dimensi tersebut. Kemudian ini perintahnya yaitu deklarasi array 2 dimensi. Kita menggunakan data integer karena kita menggunakan angka tersebut tidak ada desimal atau juga ada tipe data. Yang pertama itu array pertama dan juga array yang kedua. Kemudian kita menggunakan variabel angka untuk memberikan nama array tersebut, kita dan kedua kolom. Kita isi data tersebut, isi array tersebut menggunakan angka secara urutan. Untuk angka selanjutnya kita berikan itu jadinya saya menggunakan angka 9, 8, 27, 8. Itu merupakan indeks yang pertama. Kedua, kita membuat ke indeks yang kedua menggunakan angka 2, 3, 4. Nah, kemudian di perintahnya kita menggunakan perulangan. Jadi untuk ini itu menampilkan array menggunakan perulangan. Perintah for integer. Nah, integer ini dianggap sebagai baris. Jadi kita memanggil perulangan baris dimulai dari 0. Itu baris dimulai dari 0. Kemudian variabel angka like if tersebut ini dianggap sebagai seperti untuk dari 0 kemudian ditambah berikutnya hingga titik yang terakhir. Kemudian untuk integer J ini dianggap sebagai kolom, jadi kita dimulai dari 0 hingga titik yang terakhir. Kemudian tadi kita menggunakan perintah untuk baris sendiri dan juga kolom sendiri. Kemudian perintah selanjutnya yaitu sistem open untuk menggabungkan perulangan antara baris dan juga kolom menggunakan angka I dan juga J. Kemudian kita untuk menunjukkan hasilnya, kita tunggu untuk run array 2 dimensi soal yang pertama. Seperti itu ya teman-teman. Kita menggunakan ini setiap kurungan itu binario. Pertama itu array dimensi pertama, kemudian kolom kedua array dimensi kedua,
Kemudian untuk soal yang berikutnya yaitu membuat program array dimensi yang dimana salah satu baris atau kolomnya itu berasal dari inputan keyboard. Jadi sama seperti yang sebelumnya, tetapi ini kita akan menambahkan isi array yang dimana kita akan menambahkan baris. Jadi karena kita deklarasi untuk baris yang pertama dengan baris yang pertama, kemudian untuk input keyboard kita menggunakan deklarasi baris yang kedua. Juga kita membuat deklarasi baris ketiga. Sebelumnya berarti kita harus menampilkan array dan kemudian kita menggunakan pengulangan untuk mengulang baris yang pertama hingga baris yang ketiga. Karena baris pertama kita isi angka bisa angka 23 dan baris yang ketiga kita menggunakan angka 789. Nah, jadi yang tengah-tengah yang dibaca itu kan kosong, kita isi dengan 456 di inputan keyboard dan waktu kita setelah melakukan hasil perintah. Itu kita prosesnya seperti ini. Kita tunggu ini masih loading. Sepertinya tidak terlalu lama. Jadi yang dimaksud dengan inputan keyboard itu waktu kita output itu kita sebelum itu kita deklarasikan perintah, kemudian nanti kita bakal hasil output kita bakal mengisi input dari keyboard. Ini ada perintah masukkan 3 angka untuk baris yang kedua, kita gunakan 4, 5 dan juga 6. Nah, maka hasil arraynya akan muncul dari baris yang pertama ketiga yang setelah dideklarasikan, dan juga untuk baris yang ketiga 09. Jadi tadi input keyboardnya kita menggunakan angka 456. Untuk soal berikutnya itu membuat program array 2 dimensi untuk menghitung penjumlahan antara dua buah array 2 dimensi. Itu kita seperti penjumlahan matriks ya. Jadi kita tetap menggunakan integer 2 dimensi sama hal sebelumnya. Kita beri angka yang mudah saja. Jadi kita berikan angka 23, 456. Kemudian kita mengambil hasil, terus kita menggunakan perintah penjumlahan per kolom. Ini per kolom dan matriks. Nah, jadi for ij, nah itu sebagai baris dan j itu sebagai kolom. Jadi kita menggunakan penjumlahan kolom. Jadi for in j dimulai dari 0 hingga cukupannya terakhir. Kemudian kita perintahkan hasil dari kolom, penjumlahan kolom yaitu matriks baris yang dimulai dari 0 yaitu angka 1, kemudian ditambah jumlah, habis itu matriks baris yang pertama yaitu angka 2 dengan dijumlah dengan kolom yang kedua. Ini untuk sistem itu untuk output. Kemudian kita run untuk menunjukkan hasil. Ini yang itu baris ke-0, angka 2 baris pertama, angka 3 itu baris kedua, dan juga untuk angka 4 itu kolom 0, angka 5 kolom pertama, dan juga 6 itu kolom kedua. Berarti
penjumlahan itu antara baris dua kolom, yaitu angka pertama, angka 1 tambah angka 4, kemudian angka 2 tambah angka 5, dan juga angka 3 ditambah angka 6. Jadi hasilnya akan seperti ini. Hasilnya nanti akan 5, 7, dan juga 9. Ini hasil penjumlahan kolom. Kita menggunakan 5, 9. Yang keempat itu membuat program array untuk menunjukkan array multidimensi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari array 2 dimensi, kemudian sekarang kita mempelajari array 3 dimensi. Array 3 dimensi ini sama aja kayak array 2 dimensi, yaitu untuk indeks kedua dan juga ketiga kita deklarasikan sebagai baris yang sama. Untuk indeks pertama kita menggunakan layer atau lapisan. Nanti array 3 dimensi ini dapat dianalogikan seperti tumpukan beberapa tabel matriks. Ini 3 layar, 3 tingkatan, itu baris, kolom, dan juga layar. Dan untuk 2 dimensi tadi kan cuma hanya menggunakan integer itu angka saja. Kemudian sekarang untuk di yang 3 dimensi kita menggunakan string karena kita menggunakan kosa kata huruf angka. Jadi kita menggunakan variabel karakter untuk indeks yang pertama kita menggunakan perwakilan, untuk indeks yang kedua kita menggunakan untuk perulangan. Yang pertama kita itu kan sebelumnya kan cuma IJ itu berarti 2 kolom. Sekarang menggunakan IJK. Kemudian untuk menunjukkan hasil semua kita menggunakan outprint IJK. Nanti akan muncul seperti ini. Kita pindah baris supaya barisnya tidak selalu lurus dan samakan seperti deklarasi yang pertama. Kemudian sistem output yang kedua kita menggunakan perintah spasi antar lapisannya. Jadi kita tunggu untuk hasil output dari array 3 dimensi. Dari array 3 dimensi seperti ini. Nah, maka hasilnya akan menunjukkan perulangan isi data array dari variabel karakter yang kita isi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, menunjukkan berikan penandaan perluas hari per hari, begitu kali garjo perluas while x akses.
Untuk soal yang terakhir, yaitu kita menggunakan program array untuk menampilkan array multidimensi. Jadi kita menggunakan sama seperti yang mengapa sebelumnya, menggunakan 3 dimensi array yang berisikan nama dan juga jurusan. Nah, yang dimana nama dan jurusan itu sudah dideklarasikan di awal pembuatan variabel array. Kemudian menampilkan isi array dengan indeks array. Nah, jadi kita menggunakan array 3 dimensi. Nah, kita menggunakan scanner input untuk menampilkan mengisi satu persatu perintah. Kemudian kita menggunakan sama seperti sebelumnya, kita menggunakan string karena kita akan mendeklarasikan nama dan juga jurusan. Kemudian kita menggunakan ketik. Nah, habis itu ini tuh untuk perulangan baris dan juga kolom. Menunjukkan array. Kemudian sistem outprint untuk kan dari di sini kita cuma hanya variabel mahasiswa yang berisikan isi arraynya nama Aurelia, name ini dan juga jurusan perpustakaan. Nah, kita akan menggunakan perintah awal untuk memberikan judul awalnya yaitu nama dan jurusan di dalam isi array yang telah kita isi. Kemudian kita run untuk menunjukkan hasilnya. Setelah kita maka nanti akan muncul seperti ini untuk arraynya ya. Maka hasilnya nanti kita akan menggunakan perulangan untuk menunjukkan semua data yang kita isi di array multidimensi ini dengan perintah nama dan juga jurusan. Kita ulang nama nih, maka ini merupakan hasil yang sukses. Sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.